Yo Legends, balik lagi di channel kesayangan kalian semua, tempatnya pesulap profesional duduk nongkrong sambil ngobrolin sulap. Nah, hari ini gue udah datang dengan membawa teknik cardistry terbaru. Sebenarnya bukan terbaru sih, ini sebenarnya teknik lama ya, tapi baru gue ajarin ke kalian semua. Namanya butterfly cut. Kalau kalian nggak tahu butterfly cut artinya potongan mentega terbang. Yoi, ya kan nggak? No, bercanda ya. Butterfly cut artinya potongan kupu-kupu. Kenapa dinamain seperti itu? Perhatiin bener, just in case kalian belum pernah lihat flourishnya. Ini termasuk salah satu flourish klasik. Dan kenapa gue suka ini? Karena ada unsur simetrinya tuh. Ya, kelihatannya itu bagus banget, cakep banget. Ya, dan kenapa gue pilih ini buat gue ajarin ke kalian semua? Simpelnya karena kalian udah belajar dasar-dasar yang udah pernah gue ajarin di video-video gue sebelumnya. Kalau belum, nanti gue taruh kartunya di sekitar sini, silahkan ditonton. Anyway, jangan kemana-mana. Hari ini kita belajar the butterfly cut di rumah aja. Salah satu hal dasar yang suka gue lakuin ketika gue lagi main sulap sama teman-teman gue adalah sedikit flourish. Kalau kalian nggak tahu flourish itu apa, flourish adalah gerakan-gerakan indah yang lu bisa lakukan dengan kartu, koin, bola, ya kan, dan lain-lain sebagainya. Kalau kalian bisa puter-puterin pulpen tuh zaman SMA, nah itu namanya flourish, ya. Jadi salah satu flourish yang gue suka adalah butterfly cut, ya. Kenapa? Karena simple banget, basic banget, gue bisa lakuin kapanpun, dimanapun, dan nggak terlalu susah. Ya, gue bukan tipikal orang yang suka flourish yang terlalu susah. Dan gue percaya kalau misalnya kalian pengen belajar flourish atau cardistry, ya istilah modernnya sekarang, nggak ada salahnya kalian belajar beberapa hal yang klasik, beberapa hal yang basic. Kenapa? Ingat, pondasi itu harus kuat. Ya, kalau pondasi kalian nggak kuat, kalian nggak akan bisa ngelakuin cardistry dengan baik dan benar ke depannya. Ya, jadi untuk butterfly cut itu sebenarnya sederhana sekali. Yang penting kalian udah bisa charlier cut, paling nggak lu udah aman ya. Kalau kalian belum bisa, nanti gue bakal taruh kartu ini di sekitar sini, silahkan ditonton. Jadi basically lu harus bisa ngelakuin charlier cut and that's it, ya kan? Charlier cut kalau lu udah bisa, paling nggak lu udah 50%. Gue akan ajarin kalian gimana cara ngebuka untuk butterfly cut. Perhatikan baik-baik. Gue akan mulai dari mechanic grip. Mechanic grip adalah pegangan kita ketika kita ngebagi kartu, ya. Ini namanya mechanic grip. Grip yang kita pakai buat megang kartu kita. Yang bakal gue lakuin adalah dari mechanic grip nih, gue bakal naikin dia ke atas seperti ini. Ini sebenarnya penting nggak penting, ya. Sebenarnya lu bisa ngelakuinnya dari mechanic grip juga, tapi kalau lu mau ada simetri, lu harus naikin dia ke atas seperti ini. Lu harus masuk ke yang namanya straddle grip, ya. Telunjuk gue bakal ada di bawah, jempol gue bakal ada di sisi panjang kartunya, ya. Dan kurang lebih di tengah-tengah, bukan di atas, bukan di bawah, tapi kurang lebih di tengah-tengah seperti ini, ya. Perhatiin baik-baik, gue bakal tekan kartunya sehingga kartunya agak sedikit ngebengkok. Ingat ya, ini karena pengajaran agak sedikit lebay pengajarannya, tapi kalau misalnya kalian udah lancar, basically ini effortless, atau lu bisa lakuin tanpa mikir, ya. Jadi yang bakal gue lakuin adalah gue bakal taruh jari gue, ya, tangan yang nganggur ini gue bakal taruh jarinya di sini, and then gue bakal buka kartunya dan gue akan lihat nih kira-kira separuh jalan, ya. Gue akan buka kurang lebih separuh. Perhatiin bener, gue bakal ngebuka kartunya seperti ini, ya, dibantu dengan 3 jari di bawah tuh, ya. 3 jari ini nih akan ngebantu ketika kartunya itu lagi gue flip. Gue ulang sekali lagi. Perhatiin 3 jari ini, boom. Lihat ya tuh. Nah, ya kan, dan sekarang hasilnya adalah kita punya 2 paket, ya, yang masing-masing ada di straddle grip. Nah, kalau kalian perhatiin nih, karena masing-masing tangan itu cuma pegang separuh pak, nggak ada susah-susahnya buat ngelakuin one handed cut. Betul kan? Nah, kalian bisa ngelakuinnya seperti ini. Dan gue ingat ada beberapa anak XCM dia ngelakuinnya seperti ini, ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak mau langsung masuk ke butterfly cut, kalian bisa ngelakuin flourish sederhana seperti ini. Nih anak-anak XCM zaman dulu yang ngelakuin. Kalau kalian mau masuk ke butterfly cut, ada sedikit modifikasi yang kalian harus lakukan terhadap charlier kalian. Perhatikan baik-baik, modifikasinya nggak terlalu susah, tapi untuk mungkin beberapa hari pertama lu harus latihan. Perhatiin bener-bener, gue akan kasih lihat dari setengah pak dulu dengan tangan kanan gue. Yang akan kalian lakukan adalah kalian akan mengendalikan charlier cut kalian. Charlier cut itu kan pada dasarnya lu potong kartu jadi 2 seperti ini, and then lu naikin kartu yang bawah ke atas, dia begitu lewat, tutup, oke, ini jadi satu potongan, jadi satu cut kita sebutnya kan. Nah, yang akan kita lakukan adalah kita akan interfere di tengah-tengah potongan, ya. Jadi kita akan ngeganggu sedikit potongannya, istilahnya seperti itu, ya. Dan kita akan ganggu dengan jari tengah, ya. Perhatikan baik-baik, yang akan kita lakukan adalah seperti ini, cutting. Begitu dia naik, jari tengah gue udah siap-siap buat mengganggu potongannya. Boom, lihat gak tuh? Ya kan, jari tengah gue masuk ke dalam sehingga cuttingannya itu tidak terjadi. Ya, gue ulangin sekali lagi. Potong, naikin ke atas, jari tengah lu masuk, standby, boom. Lihat ya tuh, potongannya tidak terjadi. Dan ini akan terjadi di tangan kanan dan tangan kiri. Jadi kalau bebarengan, kurang lebih looknya seperti ini. Ya, dari sini, gue cutting. Begitu dia naik ke atas, yang akan terjadi adalah gue akan interfere. Perhatiin jari tengah di sini, perhatiin jari tengah di sini. Lihat ya tuh, gue pegang kartunya dan dia balik lagi ke mechanic grip. Tapi sekarang gue punya jari tengah di tengah-tengah
kedua paket ini. Nah, kalau kalian udah ngerti part ininya nih, kalau kalian udah bisa nih, pertahanin posisinya, karena yang akan kalian lakukan adalah kalian akan buka jempol kalian, and then kalian bakal masukin ke sela-sela yang ada di sini. Ya, ingat ya, ketika gua ngajarin flourish, pelan itu susah. Ya, jadi pada dasarnya yang akan lu lakuin adalah lu akan angkat jempolnya, and then lu akan masukin ke bawah seperti ini. Berikutnya yang akan terjadi adalah lu akan dorong paket yang atas dengan jempol kalian. Perhatikan baik-baik paket yang atas dengan jempol kalian. Yang akan lu lakuin adalah lu akan dorong paket yang atas 1, 2 seperti ini, ya. Setelah itu lu akan pegang paket ini nih, lu akan pegang paket ini dengan 2 jari, telunjuk di atas. Ya, jadi kiri kanan sama aja tuh. Telunjuk di atas, jari tengah di bawah. Seperti ini, ya. And then yang akan lu lakuin adalah lu bakal flip itu kartu, ya. Ini butuh sedikit latihan, ya, dan gak ada salahnya kalian pakai fanning powder karena ini benar-benar licin banget, ya kan. Kalau misalnya ada fanning powder akan sangat membantu banget. Kalau kalian belum punya fanning powder, nanti link gua taruh di description, silahkan dicek, harganya murah meriah mencret. Nah, dari sini nih yang akan lu lakuin adalah lu akan pakai jempol lagi untuk ngedorong lagi kartunya. Boom, boom, ya kan. Dan lu flip balik kartunya seperti ini, ya. Kalau pelan, lagi-lagi mungkin nggak begitu kelihatan cakep karena gue harus ngelakuinnya pelan-pelan kan. Tapi kalau misalnya at speed, dia lumayan bagus. Perhatikan baik-baik, kalau misalnya gue pakai tempo dan agak cepet gitu ya. Jadi lu potong kartunya seperti ini. Dan lu perhatiin, gue pakai meja buat ngebantu supaya lebih stabil, ya, supaya kartunya nggak berantakan kemana-mana. Tapi bukan berarti lu harus selalu pakai meja. Biar papa buktiin, kalau tanpa meja juga bisa. Gue geser dulu, oke? Kelihatan? Ya, dari sini ke sini, the same thing. Yang penting kartunya itu stabil. Dan kalau lu memutuskan untuk melakukan ini tanpa meja, lu bayangin tuh, ya kan? Ini sangat berbahaya, ya, sangat riskan. Tapi kalau lu punya fanning powder, lagi-lagi tuh, kartunya jauh lebih stabil karena kartunya nggak gampang tergelincir dari jari kalian. Ya, gue ulangi sekali lagi, tapi kali ini dari belakang. Ya, perhatikan baik-baik. Sekarang gue bakal kasih ke kalian gimana caranya ngelakuin move ini dari angle belakang. Ya. Yang gue lakuin adalah gue pegang kartunya and then gue naikin dia ke atas seperti ini, telunjuk di bawah, jempol di samping. Terkadang kalau gue males, terkadang gue pakai satu tangan lagi buat gini, ya. Itu selera, nggak ada masalah sama sekali. Abis itu yang akan gue lakuin adalah tadi kan gue memang bilang gue revolve supaya dia kayak gini, ya kan? Kenyataannya nggak selalu seperti itu. Kenyataannya itu terkadang gue langsung buka aja kayak gini, ya. Jadi ini pembukaannya itu terserah kalian. Yang penting elegan, enak dipandang mata, lakuin aja nggak masalah. Ya, dari sini yang bakal gue lakuin adalah gue bakal cut. Ya, kalau lu perhatiin posisi tangan gue kayak gini, tapi kalau misalnya ketika gue lagi perform, posisi tangan gue itu seperti ini, ya, ngebentuk kayak formasi kupu-kupu. Gue bakal ngelakuin charlier di kiri dan di kanan. Jari tengah gue siap-siap buat intervensi, ya, jari tengah gue siap-siap buat intervensi, lihat, ya kan? Dari sini nih, jempol gue masuk ke dalam, ya, ngedorong dia ke depan, jempol gue masuk lagi, ngedorong dia ke depan, taruh tumpukannya di atas satu sama lain, pegang, grip seperti ini. Balik, flip dia masuk ke dalam, and then masukin dia ke sini just like that. Ya, sekali lagi, buka seperti ini. Dan karena kiri kanan gerakannya sama sekali nggak susah untuk ngelakuin butterfly cut ini. Jadi jangan pernah lu ngelakuinnya kiri dulu baru kanan. Ya, lu harus ngelakuinnya kiri kanan berbarengan. Udah? Nah, just in case kalian belum sadar, butterfly cut itu bisa digolongkan sebagai partial false cut. Artinya apa? Potongan palsu separuh bagian, ya. Kurang lebih seperti ini gue bakal jelasin ya. Gue punya 4 as, dan gue bakal taruh 4 as itu ada di paling atas, ya, seperti ini. Gue punya 4 king, gue bakal taruh 4 kingnya di paling bawah. Jadi kalau kalian bisa lihat, 4 as ada di paling atas, ya. 4 king ada di paling bawah. Perhatikan butterfly cut in action, ya. Kalau misalnya in action, butterfly cut kelihatan seperti ini. Potong kartunya seperti ini, boom, 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 ya kan? Lihat bagaimana gue mempertahankan 4 as di atas, 4 king di bawah, ya. Nah, karena gue kidal dan karena butterfly cut itu basically berjalan dengan naluri, at least di tangan gue berjalan dengan naluri. Nah, jadi gue bakal saranin cara latihan yang bagus buat kalian semua. Kalian setting sama persis kayak gue gitu ya. 4 king di bawah, 4 as di atas. Ini gue buka aja deh biar kalian bisa lihat ya. King di bawah, as di atas. Nah, ketika kalian latihan nih, kalian latihan dibuka aja kartunya dan kalian ngegerakin kartunya itu sambil mikir. Jadi gini contohnya ya. Ketika kalian potong kartunya jadi 2 seperti ini. Ketika kalian charlier, ketika kalian interfere kartunya, kalian mikirnya nih. Jadi gini, kalau misalnya gue buka seperti ini nih, kalau kayak gini ini akan jadi false cut. Kenapa? Karena king keriting itu nggak ditimpa sama paket apapun. Tapi kalau gue kesini nih, king keriting hilang langsung. Dia akan masuk ke tengah-tengah paket, ya. Jadi kalian nggak mau seperti ini, berarti yang benar itu seperti ini, ya. Abis itu masuk ke sini, lihat ya, gua akan balik ke depan, lihat,
mana yang harus jatuh duluan? Apakah as dulu atau ini dulu yang harus jatuh? Ya kan? Kalau misalnya ini jatuh duluan ya, maaf ini kalau pelan agak susah. Kalau ini jatuh duluan, asnya bakal hilang tuh. Nah, berarti otomatis as harus jatuh duluan, baru paket yang satu lagi dijatuhin, and then yang lain baru masuk ke dalam lagi seperti ini. Ya, nah ketika kalian udah terbiasa ngelakuin butterfly cut dengan cara seperti itu, lambat laun kalian juga akan lancar dan butterfly cut akan menjadi second nature kalian. Nah bahkan kalau kalian udah lancar nih ya, butterfly cut itu harusnya jadi second nature kalian. Jadi gue bahkan kalau ketika gue ngelakuin ini, gue sama sekali udah gak mikir tuh. Otomatis 4 as ada di atas, 4 king ada di paling bawah. Ya, selamat mencoba. Nah, thank you semuanya buat yang udah nonton sampai sejauh ini. Kalau kalian pengen belajar kartu lebih keren lagi, contohnya nih, keluarin 4 as dengan keren ya. Jangan lupa klik video di sebelah sini ya. Kalau kalian pengen belajar trik pensil tembus uang nih, jangan lupa klik video sebelah sini ya. Atau kalian pengen belajar dasar-dasar yang gue ajarin di video ini, jangan lupa klik di sebelah sini ya. Jangan lupa ikut Gegana, Gerakan Ganteng Nasional. Tag gue di Instagram gue. Ingat satu hal, be kind to one another. Nama gue Ringo Viceroy. Sampai jumpa di video gue berikutnya. Bye-bye.